Terakhir sampai mana ya? Terakhir sampai mana ya? Ada yang ingat nggak? Yang Fasor, diagram Pak. fasor berapa? Oh, penggambaran fasor. Udah sampai kondisi berbeban ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya. Baik, jadi dari fasor ini dan dari persamaan rangkaian ini, jadi secara umum kita akan memiliki 3 buah persamaan dasar ya, yang merupakan representasi atau penggambaran dari rangkaian listrik, rangkaian ekuivalen sebuah trafo. Ini yang pertama ini adalah persamaan untuk di sini ada itu, ada ya. Di yang pertama ini P1 sama dengan E1 ditambah I1R1 ditambah JI1X1. Ingat, ini yang saya tebalkan ini, yang saya tulis dengan huruf tebal ini adalah fasor ya, atau vektor ya. Fasor sih ya. Jadi bukan besaran skalar biasa. Ini adalah fasor atau vektor. Ini adalah persamaan di sisi primer. Kemudian ini adalah persamaan di sisi sekunder. Dengan mempertimbangkan resistansi belitan sekunder dan primer, serta mempertimbangkan adanya fluksi bocor. Lalu ini I1, Anda mungkin masih ingat ya, I1 itu nanti terdiri dari 2 komponen. Komponen yang digunakan untuk yang IF ini, itu adalah, kalau Anda masih ingat, itu adalah I1 pada saat dia belum berbeban. Berarti I1 yang digunakan untuk membangkitkan flux magnetik dan mengatasi rugi inti, histeresis dan eddy current. Lalu yang I2 aksen ini adalah, kalau Anda masih ingat, itu adalah komponen arus yang ditarik pada sisi primer untuk mengatasi flux yang dibangkitkan oleh arus yang mengalir pada sisi sekunder atau arus beban. Ya. Nah, kemudian di sini kita mempunyai, Anda masih ingat, kita mempunyai rasio transformasi E1 sama dengan A kali E2. Kemudian kalau arus itu kan sebaliknya ya. Kalau arus itu berarti I2, kalau Anda masih ingat, I2 dibagi I1. Sehingga I2 aksen ini adalah I2 per A. Kemudian tegangan beban V2 itu bisa kita bawa ke primer dengan mengalihkan dengan A. Nah, lalu resistansi dan reaktansi di sisi sekunder itu dibawa ke A itu kali A kuadrat. Dibawa ke primer dikalikan dengan A kuadrat. Sampai sini paham? Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanya. Jadi mengubah parameter sekunder ke primer. Ini. Ya. Jadi ini tegangan A2 kalau kita bawa ke primer, berarti dia harus dikalikan dengan A. Lalu V2 kalau kita bawa ke primer, itu harus dikalikan dengan A. I2 kalau kita bawa ke primer dibagi A,
Lalu R2 kalau kita bawa ke primer dikali A kuadrat. X2 kalau kita bawa ke primer dikali A kuadrat. Di sini jelas. Halo? Jelas ya? Izin bertanya, Pak. Ya. Belum menangkap kenapa yang kalau R dikali A kuadrat. Kalau R dikali A kuadrat kenapa? Coba Anda misalkan Anda Z1. Z1 itu berarti V1 dibagi I1. Ya. Iya, Pak. Ya, Z1 V1 dibagi I1. Nah, Z2 V2 dibagi I2. Berarti apa itu? Misalkan kalau sekarang dijadikan ke berarti Z1 sama dengan apa? Z1 sama dengan V1 dibagi I1. Nah, kalau V1-nya itu kamu tulis sebagai V2 sama dengan apa berarti? Kalau V1-nya kamu ganti dengan V2 berarti sama dengan apa kali V2? Tinggal. Jadi V1-nya itu jadi Z2 kali I2, Pak. Enggak, gini caranya. Saya tulis ya, saya buat satu. Ini nulis pakai apa ya? Saya nggak punya pen Ini aja kali ya. Bentar. Kayak ini ya. Nah ini ya. Z1 Duh. Ini kok ini ya. Salah. Duh. Lupa saya bawa pennya. Ini kenapa ini ya? Kok Z1 sama dengan pakai apa ya sini biar gampang nih? Biar nggak setiap saat harus mencet-mencet ini. Di mana bagusnya? Ada yang tahu nggak? Halo, kelihatan nggak? Terlihat. Terlihat, Pak. Cuma ini agak repot nih setiap nulis, setiapnya ini harus mencet-mencet ini lagi. Ada yang tahu pakai apa biar lebih bagus? Bisa di-share all screen, Pak. Terus nanti di slideshow, kalau udah di slideshow, di pojok kanan bisa pakai highlight, Pak, buat digambar-gambar. Nggak, saya pengen nulis. Iya, maksudnya jadi bisa buat nulisnya pakai pen di pennya highlight, Pak. Jadi gimana nih? Saya stop dulu nih. Iya, terus share-nya all screen, Pak. Oke, terus share seluruh layar. Iya. Oke, terus. Nanti di slideshow, Pak. Terus saya pilih yang tadi. Iya, jadi di share screen-nya seluruh layar, Pak. Udah, terus. Terus bisa di slideshow, Pak. Slideshow di full screen. Oke. Terus? Tapi kami belum berubah, Pak. Oh, belum? Iya, jadi harus seluruh layar, Pak, nge-share screen-nya. Sebentar. Share screen. Oke, terus? Habis ini ON. Oke, terus? Aduh. Habis itu saya pilih file yang tadi. Iya, Pak. Masuk ke PPT-nya. Udah? Iya.
Nah, di Nah, terus? pojok bawah itu ada pen-pennya Pak, pojok kanan Oh bawah. iya, iya. Sip. Iya. Pen, oke. Terima kasih. Tapi ini mengubah warnanya di mana? Diklik Apa lah? lagi aja. Iya, Pak. Udahlah, campur-campur nggak apa ya. Gini kan? Sampai sini ngerti kan? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Nah, ini saya buat jadi besaran V2 sekarang. V1 tuh berapa kali V2? A kali V2. A kali V2. Terus I1, I2 dibagi A. I2 bagi A. Ini kamu selesaiin sama dengan apa? A kuadrat kan? V2 bagi I2. Ya, berarti A kuadrat kali Z2. Berarti kalau Z2 itu kamu bawa ke primer, itu harus dikalikan dengan A kuadrat. Nah, Z2 ini kan ada R. Ngapus pakai apa? Ada di sini. Bisa di eraser atau di Ctrl Z aja, Pak. Oh. Eh. Erasure. Duh, maaf nih, saya gaptek. Mahasiswa biasanya memang lebih tahu yang begini. Ini kan ada R ditambah J L. Jadi R-nya juga ya dikali A kuadrat. Kalau R2. Ini berarti R2 kan? Ini juga dikali A kuadrat. Ini XL 2. Jelas? Jadi ini. Nih ya. Ini pointer. Nah ini. Jadi ini dia dikalikan A kuadrat. Ini X2-nya dikalikan A kuadrat. Jadi sekarang saya seolah-olah rangkaian sekunder ini saya bawa ke primer gitu loh. Jelas? Kan sekarang sementara ini kan saya punya dua rangkaian terpisah. Ini di primer. Nah, ini kan untuk rangkaian di primer persamaannya ini. Untuk rangkaian sekunder persamaannya ini. Jelas? Jelas, Pak. Nah, sekarang saya pengen jadi satu rangkaian itu. Jadi satu rangkaian listrik. Kan tadi saya seperti punya dua rangkaian listrik kan. Nah, sekarang saya bikin jadi satu. Berarti yang sekunder ini saya bawa ke primer. Gimana caranya? E2 nanti dikali A. Jadi ini kamu kaliin A. V2 juga dikaliin A. I2-nya dibagi A. R2-nya kaliin A kuadrat. X2-nya kalikan A kuadrat. Tuh. Jadi ini jadilah dia E1. Jadi ini sebenarnya rangkaian ini yang kamu bawa ke primer. Jelas? Jelas nggak? Halo? Jelas. Jelas, benar. Yang lain gimana? Yang bilang jelas cuma satu orang, per dua orang tuh.
Tuh, gimana sih? Presentasi saya masih kelihatan nggak? Masih, Pak. Pak. Jelas nggak? Jelas, Coba Pak. saya cek ya, satu-satu. Pada diem sih soalnya, saya cek aja. Dea, Iya, Pak. berapa besar E1 ini? Hmm? Persamaannya apa maksudnya? Iya, ini besarnya berapa? Ini sekarang, Iya, Pak. ini persamaan yang mana ini? Itu yang sudah yang dari sekunder ke primerin tadi, Pak. Sudah dikali Ya, dengan berarti ini rasionya besarnya E1 berapa? A dikali E2, Pak. Ya. Ini I2 aksen Dibagi apa dibagi? I1 dibagi A. Hah? Loh, ini sekarang persamaan di mana? Makanya saya nanya, ini sekarang persamaan rangkaian di mana? Di sisi mana ini? Di sisi primer, Pak. Primer kan? Iya, Ya. Kalau ini itu sekunder, Pak. sekunder. Ini Itu primer tapi yang fasor ya, tadi kata Bapak. ya, ini persamaan di sisi mana ini? Primer, Ini Pak. persamaan untuk rangkaian yang di sisi mana dari trafo? Yang ini. Di primer, Pak. Primer. Yang ini. Itu di sekundernya. Nah, ini. Itu di primer, Pak. Ini. Yang bawah itu di sekunder. Hah? Di primer. Berarti. Di primer, mohon maaf, Pak. Udah dikali A itu. Iya, ini di primer sekarang, bukan di Iya, iya. sekunder lagi. Makanya saya nanya, E1 berapa besarnya? Halo? V1, E1 iya, Pak. berapa besarnya? A kali E2, Pak. A kali E2. Terus I2 aksen I2 dibagi A. I2 bagi A. R2 aksen Eh, A, A kuadrat dikali R2. kamu jangan lihat ini ya. Iya, Pak. Kamu harus jawab berdasarkan apa yang kamu tahu, jangan lihat ini. Iya, iya. Ya. Oke, berarti saya anggap paham. Yang lain mudah-mudahan memang udah ngerti. Sehingga sekarang kamu punya rangkaian seperti ini. Ini satu rangkaian ini, satu rangkaian listrik. Tadinya dua rangkaian listrik yang terpisah. Di sini nggak digambarin ya. Jadi tadinya itu ada dua rangkaian listrik. Satunya yang primer, satunya yang sekunder. Persamaannya yang mana? Persamaannya yang ini tadi. Ini yang primer, ini yang sekunder. Kayak punya dua persamaan rangkaian listrik. Nah, sekarang ini udah jadi satu rangkaian listrik di sisi mana? Coba dia siapa? Ada Afif nih. Afif mana? Ya, Pak. Ini persamaan rangkaian di sisi mana nih? Satu rangkaian listrik, persamaan rangkaian di sisi mana? Di sisi primer, Pak. Sisi primer. Nah, sekarang kalau misalkan saya minta kamu bikin persamaan rangkaian satu, tapi di sisi sekunder. Yang mana yang dipindah? Afif? Iya, Pak. Di sisi sekunder, Pak. Kamu teh
Tadi ditanya ngerti, diam. Pas ditanya kagak ngerti. Gimana sih? Trafo itu punya berapa rangkaian? Dua Pak. 2. Apa aja? Primer sama sekunder. Nah, ini persamaan apa nih? Yang awal itu primer Pak. Mau saya kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Mau saya kelihatan kan gerak-gerak? Nah, ini persamaan apa ini? Persamaan rangkaian di sisi mana? Di sisi primer Pak. Oke. Biar ini deh, biar jelas. Ini persamaan rangkaian di sisi Primer. ini. Itu di sekunder Pak. Sekunder. Ini Yang itu di sisi primer. primer. Nah, sekarang berarti apa yang kamu lakukan di sini? Ini persamaan rangkaian sisi primer. Berarti yang kamu lakukan di sini apa? Ini kan ada 2 persamaan nih, primer sama sekunder. Terus sekarang yang biru ini adalah persamaan di sisi primer. Berarti yang kamu lakukan apa? Mengubah S1 jadi E2 Pak. S1-nya jadi Saya ulangi lagi ya. Duh, kok susah sekali dipahami ya. Saya pengen tahu kamu tuh nggak pahamnya di mana gitu loh. Trafo punya berapa rangkaian? 2. 2. Apa aja? Primer sama sekunder. Primer sama sekunder. Ini rangkaian di mana? Yang paling atas primer. Ini yang saya lingkar-lingkarin. Ya, primer. Di mana? Ini? Yang itu sekunder. Berarti ini ada 2 rangkaian terpisah kan? Iya. Nah, ini? Yang itu primer Pak. Ini? Ini sekunder. Masih sama kan? Ya, masih sama. Terus sekarang ini? Primer. Ini? Primer juga. Berarti beda sekarang. Ini rangkaiannya primer semua. Tadi di sini ada primer, ada sekunder. Jelas? Jelas. Apa yang kamu lakukan berarti di sini? Dari sini ke sini itu yang kamu lakukan apa? Mengubah parameter sekunder jadi primer Pak. Yang kalau Mengubah parameter primer, sekunder jadi primer. Yang sekunder mana? Ini. Diubah jadi primer, jadinya ini. Jelas? ya, Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Pengennya rangkaiannya di sekunder semua. Berarti apa yang diubah? mengubah parameter primer ke sekunder Pak. Yang mana berarti yang diubah? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah Pak. Gimana sih? Ini rangkaian di mana? Astaga. Yang atas Ini rangkaian apa? Yang biru itu nih, yang primer. kotaknya biru. Yang biru primer. Primer apa yang kamu lakukan untuk dapat Ya. rangkaian primer ini? Mengubah parameter sekunder ke primer Pak. Ini dipindah ke primer. Nah, sekarang saya pengen dibalik. Saya pengen punyanya itu rangkaian sekunder semua. Apa yang saya lakukan? Mengubah parameter primer ke sekunder Pak. Berarti Jadi- yang diubah yang mana nih? Yang atas atau yang Ya. bawah? Yang atas Pak, yang primer. Pas. Oke, deal. Masa gitu aja nggak ngerti? Sekarang habis Apip siapa tadi? Dea sudah. Dik-dik. Duh, saya kok kayak ngajar anak ini ya. Terlalu kayak ini gitu loh, apa namanya? Kayak apa? Nyuapin banget gitu loh rasanya saya tuh ngajar kamu tuh. Nah, Dik-dik.
Hadir, Pak. Saya ngajar mahasiswa tingkat 4, tapi saya merasa seperti kayak nyuapin gitu loh. Sampai harus diarahkan satu persatu gitu. Ayolah, Anda ini tingkat 4 ya, Anda bisa jauh lebih baik dari situ gitu loh. Jadi saya nggak usah seperti menyuapin gitu. Ntar lagi Anda lulus loh. Bener deh ya. Anda 3 tahun ngapain aja? Cuman manesin bangku aja. Kayak nggak ada yang nempel gitu loh maksud saya. Ini kan kuliah rangkaian listrik, matematika gitu semua kan isinya. Tingkat 1 semua itu. Mana dik-dik? Hadir, Pak. Ya, tadi terakhir kamu ngikutin diskusinya supaya saya nggak ngulang-ngulang terus. Ikutin, Pak. Apa tadi yang saya minta itu apa? Ini, Pak, jadi parameternya di sekunder semua, Pak. Oke, berarti apa yang harus kamu lakukan? Jadi Itu yang berarti yang persamaannya yang tetap yang mana? yang bawah, Pak. Yang ini tetap kan, nggak diubah? Ya, Pak. Ya. Ya, ini berarti sekarang ini jadi apa nih? V1 jadi V1 jadi sebentar, Pak. Jadi A kali V2, Pak. Hah? Jadi Kebalik, Pak. V2 bagi A, Pak. V2 Bagi A, Pak. ya, nah, terus V1 Terus ya tadi V1 jadi V2 bagi A, Pak. Terus si E1-nya jadi A kali E2. V1 V1 jadi apa di sini? Kok jadi V2? Kan ini sekarang kamu bawa ke sekunder kan? Iya. Berarti Jadi ini, Pak, A kali V2, Pak. kan mau kamu jadikan V2 kan ini? Berarti gimana? Besarnya itu. Kan ini mau kamu pindah ke sekunder. Ya, Pak. Jadi berapa besarnya? Jadi V2 Itu sama dengan si E1-nya berubah jadi A kali E2. coba diulangin dik-dik. Ya, Pak, kalau yang saya tangkap kalau misalnya dipindah jadi sekunder, si V1-nya berubah jadi V2. Bisa. V1-nya jadi V2 kan? Berarti V2-nya sama dengan apa itu? V2-nya sama dengan Ini jadiin V2 nih. Berarti sama dengan apa? iya, Pak. Sama dengan si V2-nya tuh, Pak, sama dengan V1 bagi E2 bagi A, Pak. Ya. Jadi nanti persamaannya V1 bagi A sama dengan apa? Sama dengan E1 bagi E2 bagi A. Ya, E2 itu kan. Ya, terus sama dengan jadi V1 buat seperti ini nih. Jadi ini jadi E1 kan. Terus ininya V2. Ini A kali V2. Berarti ini V1 bagi A, ini E2 terus.
Terus bentar Pak. I1. I1-nya jadi I1 kali A Pak. 1 kali A. Oke, terus R1-nya. R1-nya jadi R2 bagi A kuadrat. R2 bagi A kuadrat. Atau R1 bagi A kuadrat. Yang mana yang benar? Oh iya Pak, R1 bagi A kuadrat Pak. Ya, terus. Itu I1-nya sama tadi ya. Tinggal X1 dibagi A kuadrat. Jadi gimana? Jadi gimana jadinya? Nih jadinya gimana? Dik-dik. Jadi gimana? P1 mana dik-dik? Halo? Ini Pak. Iya Ya. Pak. Jadi gimana jadinya Ya, Pak, nih? jadi Ini kamu bawa ke sekunder. Jadinya gimana? Jadi P1 bagi A Terus. sama dengan Itu kan? ya Pak, Terus. E2-nya. E2 terus R2 bagi A, R1 bagi A kuadrat. Ininya dulu nih, I-nya. Ini loh. Ya, I1 kali A Pak. A kali. Duh. Kenapa nih? A kali I1. Terus. Terus R1 bagi A, ya bagi A kuadrat Pak. R1 bagi A kuadrat. Terus. J I2 kali X2. JA I1 itu kan? Ya Pak. Terus kali R1 bagi A kuadrat. kok R lagi? X maksudnya Pak. X bagi A kuadrat. Itu kan? Ini V2, ini I2, aksen, ini R2 aksen, ini I2 aksen. Ini saya kasih aksen ya, karena ini primer sebenarnya. Tapi kamu bawa ke sekunder. Ini X2 aksen. Ininya tetap nggak kamu ubah. Yang ini tetap. Yang ini tetap nih. Karena ini udah di sekunder. Yang ini kamu pindah jadi ini. Karena sekarang dibawa ke sekunder. Kalau ini
Ini yang dipindah yang biru di bawah ke primer. Jelas? Jelas, Pak. Yang lain gimana? Yang masih mau ditanyain? Kalau nggak ngerti nanya, jangan diem. Kalau memang nggak jelas, bilang nggak jelas. Semuanya udah bisa mengubah dari primer, sekunder, sekunder ke primer. Karena nanti ya tinggal dibolak-balik gitu aja. Belum tentu analisis itu kamu lakukan di primer. Belum tentu analisis itu kamu lakukan di sekunder. Tergantung soal nanti. Maksud saya gini, contoh. Misal sekarang ditanya. Di sini misalkan saya bebanin dengan beban misalkan 10 ampere Kospi 0,8. Berapa tegangan sumber yang harus kamu berikan supaya di sini tegangannya tetap 220 volt misalnya. Pada saat bebannya 10 ampere 0,8. Yang ditanya apa? Pertanyaannya yang ditanya apa? Tegangan sumber yang harus diberikan. Berarti lebih mudah rangkaiannya kamu bawa kemana? Primer. Primer. Jadi analisis di primer. Kalau misalnya dibalik nih, kalau tegangan sumbernya nggak diubah, terus ini dibebani. Berapa tegangan beban? Yang ditanya apa? Nanti kan ada drop tegangan kan? Ini misalnya di sini 220 nih. Terus nggak kamu ubah nih. Terus di sini kamu bebanin dengan 10 ampere 0,8. Nanti pertanyaannya jadi berapa tegangan di titik beban ini? Yang ditanyakan berarti apa? Yang ditanyakan apa? Tegangan beban di sisi sekunder, Pak. Berarti lebih mudah rangkaiannya kamu bawa kemana? Sekunder. Sekunder. Jadi yang parameter primer ini nanti kamu bawa ke sekunder dulu. Baru nanti kamu kerja di rangkaian sekunder. Melakukan analisis rangkaiannya, ya lakukan di rangkaian sekunder. Kalau kamu lakukan di primer, nanti kamu ubah lagi. Kan yang ditanya tegangan di sekunder kan? Boleh nggak misal yang ditanya tegangan sekunder, terus kamu lakukan analisis rangkaian di primer, boleh nggak? Boleh. Berarti kamu nanti 2 kali kerja. Ini diubah dulu ke primer, kamu melakukan analisis rangkaian di primer, nanti hasilnya ubah lagi ke sekunder. Kan 2 kali kerja. Tidak. Halo? Ada bengong. Elisa? Iya Pak, ngerti Pak. Ngerti? Benar ya? Iya Pak. Oke, saya tes. Saya contoh soal nih, loncat sedikit. Kan katanya ngerti. Nih. Contoh soal nomor 2. Nanti kamu kira-kira akan kerja di rangkaian apa ini? Elisa? Di primer Pak. Primer. Berarti ini oh, atau inilah. Nah, ini tegangan apa nih? Tegangan di sisi sekunder. Di beban kan? Iya. Berarti ini kamu bawa kemana nanti? Ke primer Pak. Gimana caranya? Pakai rumus yang tadi. Ya, apa rumusnya? Ini jadi nanti 330. Gimana nih? Jadi berapa nanti? 330.
Kali A 330 atau 330 bagi A? dibagi A. Bagi A. Jadi berapa dia? Lihat nih trafonya. Ini jadi berapa nanti tegangannya? Ini lihat nih trafo 100 kVA, 6,6 kV, 330 volt. Berarti ini nanti jadi berapa ini? Jadi 330 dibagi 6,6 dibagi 330. Iya berapa? A-nya berapa sih ini? Trafo ini A-nya berapa? 20, Pak. Dari mana tahunya 20? Siapa yang jawab tadi? Egi, Pak. Ya, dari mana tahunya? Di perbandingan tegangannya, Pak, yang 6,6 kV per 330 volt. Ini artinya apa sih? 6,6 kV 330. Artinya apa? Kalau ada tegangan 330 volt di sekunder, di primer sama dengan berapa? 6,6 6,6 kilovolt. Ini tegangannya berapa? 330 volt, Pak. Sekunder atau primer? Sekunder. Berarti di primer sama dengan 6,6 kV, Pak. ini, lihat nih. Astaga. 6,6 kan gampang sekali. Ini tegangannya sama kok sama ini. Nggak usah kamu hitung-hitung A lagi. Tapi misalkan kalau di sini, misalkan tegangan 220, di sini berapa di primer jadinya? Baru kamu perlu ngitung A-nya ini. Atau kamu pakai perbandingan aja kan? Ngerti nggak? Hah? Halo, halo? Iya, Pak. Berapa jadinya? Iya, Pak. Kalau ini 220 di primer, dibawa ke primer jadi berapa? Yang tadi bilang ya. Ya Pak, yang tadi bilang ya Pak itu siapa? Saya, Pak. Ya, gimana Fahira? Berarti kalau misalkan, ya, Pak. Kalau 220 berarti di primer jadi berapa volt? Pak Hira diam nih, ngitung apa gimana? Ya, Pak, kalau misalkan tadi yang dari soalnya masih 6,6 kilowatt per 330, berarti untuk kalau diganti soalnya jadi 220, jadinya 11, Pak. 11? Masa iya? Misal nih ya, kamu punya duit 1.000 rupiah dalam dolar, katakanlah 10.000. Terus kamu punya duit 500, masa jadi lebih dari 10.000? Mohon maaf, Pak, harusnya 4,4, Pak. Iya, Ya, Pak. Pak Hira ngerti berarti. Nah, tadi kan saya tanya siapa tadi? Elisa kan? Jadi Iya, ini Pak. parameter-parameter sekunder ini nanti kamu bawa ke primer. Misal contoh ini, tegangan sekunder 330, nanti di primer ya jadi tegangan sebesar 6,6 kV. Kemudian nanti ini kondisi beban penuh, nanti dicari nih kondisi beban penuh itu berapa ampere. Di sekunder kan itu, misal ketemu angka 10 ampere misalkan. Di sekunder, kamu bawa ke primer jadi berapa ampere dia gitu. Karena nanti kamu melakukan analisis di primer. Kenapa dilakukan analisis di primer? Karena yang ditanyakan tegangan di sisi primernya, yang ini yang ditanyakan. Jadi kamu nanti harus lincah nih. Karena nanti pada saat ujian itu kan waktunya terbatas kan. Jadi kamu harus mikirin gimana caranya supaya kerjanya itu
nggak buang-buang waktu. Jadi maksud saya gini, kalau misalkan yang ditanyakan adalah parameter di sisi primer, tapi kamu bekerjanya di sisi sekunder, berarti kerja kamu 2 kali. Parameter primer pindahin dulu ke sekunder, terus nanti di sekunder kamu lakukan analisis, setelah hasilnya dapat balikin lagi ke primer. Kan jadi 2 kali kerja. Waktunya jadi lebih lama. Mending yang sekunder aja kamu pindahin ke primer, terus lakukan analisis rangkaian di situ, dapat jawabannya udah langsung dipakai gitu. Karena yang ditanyakan itu adalah parameter di sisi primer. Analoginya gini, contohnya. Kamu misalkan misal kamu disuruh belanja gitu ya, belanja dalam rupiah. Kamu punya uang dolar sama rupiah gitu. Kan lebih baik yang dolarnya dipindahin ke rupiah dulu kan, baru kamu belanja gitu. Daripada yang rupiah kamu dolarin dulu, terus nanti dihitung-hitung belanjaannya, baru nanti pindahin lagi ke rupiah gitu. 2 kali kerja. Jelas ya? Masih ada yang kurang jelas tentang ini? Oh, Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan dari tadi itu A itu kan maksudnya rasio transformasi ya Pak? A. Ya. Ya. Kalau dari sebelumnya kan A itu E1 banding E2 atau N1 banding E2. Nah, terus kan waktu itu kita pernah bahas bahwa V1-nya itu berarti kan pasti lebih besar dari E1 karena ada rugi-ruginya. Nah, berarti V1 banding V2 itu apa pasti sama A, Pak? Tidak sama persis, tapi bisa dibilang A mendekati itu gitu. Biasanya di nameplate trafo itu kalau tidak dicantumkan N1 banding N2-nya, kamu bisa ambil perbandingan tegangan seperti contoh tadi. Itu dia dijadikan A-nya. Misalnya kayak contoh soal tadi 6,6 kV per 330 itu berarti maksudnya A. Itu A-nya. Oh, berarti itu E1 banding E2 Pak atau ya. Kecuali kalau misalkan disebutkan di situ N1 banding N2, nah itu yang kamu pakai N1 banding N2-nya. Jadi nameplate trafo itu kadang-kadang dia nggak nulisin N1 banding N2-nya berapa gitu. Wah, berarti dalam proses yang tadi itu jadi V1 per videonya dianggap sama dengan A aja gitu ya Pak? Ya, betul. Karena nggak ada informasi lain di situ. Jadi itu yang kamu gunakan sebagai A. Makasih Pak. Yuk. Dan ingat ya, dalam kuliah ini A itu adalah N1 banding N2, V1 banding V2, I2 banding I1. Di kuliah lain mungkin dibalik. Jadi kamu jangan berpatokan pada A-nya. Ngerti nggak maksud saya? Karena itu tidak ada kesepakatan. Beda dengan power factor atau misalkan lag lead. Lag sama lead itu di seluruh dunia itu sama. Ngelihatnya arus terhadap tegangan. Tapi A, rasio transformasi itu bisa beda. Misalkan orang Australia mendefinisikan A-nya N2 banding N1. Jadi jangan kamu langsung rumus yang tadi, misalkan yang kita turunkan V1 adalah A kali V2, itu berlaku di kuliah ini. Nanti bisa jadi di kuliah lain V1 itu adalah
V2 bagi A. Kalau V2 bagi A berarti dia mendefinisikan A itu adalah N2 banding N1. Ya. Saya ngikutin. Bisa, Pak. Makanya nanti harus dibaca itu. Didetailkan. Dilihat definisi A itu apa menurut orang yang ngajar itu gitu. Karena seperti saya bilang tadi, ada yang mendefinisikan A itu sebagai N1 banding N2, ada yang mendefinisikan A itu sebagai N2 banding N1. Beda-beda. Dua-duanya benar. Kenapa? Karena nggak ada kesepakatan. Yang penting dia konsisten ya. Dari awal sampai akhir pakai itu gitu. Jangan di bab 2 pakai N1 banding N2, terus di bab 3 pakai N2 banding N1. Wah, amburadul nanti. Di kuliah ini, A itu adalah N1 banding N2. Jadi nanti kamu di QTS di mana tuh jawabnya gitu. Pakainya itu adalah N1 banding N2. Jangan mendefinisikan A yang lain gitu. Ngerti? Maksud saya ngerti ya? Jadi, misalnya contoh tadi, contoh yang ini. Yang inilah contohnya nih. Ini P1 bagi A, ini seperti ini karena kita definisikan A itu adalah N1 per N2. Ini kan ini kan sama dengan P1 kali A, kalau yang kita definisikan A itu adalah N2 per N1 kan? Sama kan? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, nanti jangan terus kita sudah di kuliah ini kita udah sepakat bahwa A itu N1 benar. Terus pas nanti kamu jawab ujian, kamu definisikan lagi A adalah N2 banding N1 sehingga ini rumusnya jadi A kali V1. Sebenarnya kamu benar. Cuma karena saya udah ingatkan ke kamu bahwa A itu sama dengan N1 banding N2, ini jadi saya coret gitu. Kenapa? Anak ini kok nulisnya di sini jadi A kali V1 ya? Harusnya kan P1 bagi A. Tapi sebenarnya jawaban si mahasiswa itu benar karena dia mendefinisikan A-nya itu adalah N2 banding N1. Sementara saya mendefinisikan A-nya itu adalah N1 banding N2. Sebenarnya jawabannya nanti benar. Cuma pas saya ngelihat rumus ini kan jadi beda kan? Dia nulisnya A kali V1, saya nulisnya V1 bagi A. Tapi sebenarnya dua-duanya benar. Karena cara mendefinisikan A-nya beda gitu. Tapi di kuliah ini kan sudah ingatkan dari awal. Kita gunakan definisi A itu adalah N1 banding N2. Jadi sebaiknya kamu jangan mendefinisikan A yang baru. Nanti kamu rugi sendiri karena ini kalau ini kamu tulis A kali V1 pasti saya coret. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti kan ya? Iya, Pak. Karena memang tidak ada kesepakatan untuk A itu. Saya juga nggak tahu kenapa nggak dibuatkan aja kesepakatan sama seperti Kospi, Leglit itu. Ini udah lewat ya kuliahnya. 10.40 tambah 10 menit, 10.50. Ya udah selesai. Cepet ya. Cuman bahas bagaimana mengubah rangkaian ekuivalen aja lama banget. Emang sejam lebih. Dikit lagi dah ya supaya nanggung nih. Maksud saya sih supaya kamu dapat ini nih, gambar ini. Ya. Jadi ini adalah dikit lagi nggak apa-apa ya. Sampai sini aja. Nanti habis itu baru di praktikum nanti kita lanjut ke pembahasan bagaimana menentukan nilai-nilai dari parameter ini. Jadi ini sekarang nih tuh. Berarti ini kan sekarang kamu bisa buat ya V1 sama dengan IR1
ditambah JI X1, I1 kali R1, ditambah I1 kali JX1, ditambah E1, berarti ini adalah E1. Jadi ini satu rangkaian kan? Satu loop kan? E1 ditambah dengan E1, berarti E1 itu ini, ditambah I1 kali R1, berarti ada R1 sini, kemudian ada X1. Lalu E1 sama dengan AV2, ini yang dari beban tadi, ditambah I2 aksen kali R2 aksen, berarti ada R di sini, ditambah JI. Jadi ini rangkaian yang ini. Yang ini. Yang ini, itu rangkaiannya dari sini ke sini. Yang ini rangkaiannya dari sini ke sini. I1 sama dengan I2 aksen ditambah IF. Ini kaitannya dengan beban, ini kaitannya dengan magnetisasi inti. Nah ini kalau kamu masih ingat kan ada dua tuh, ada yang digunakan untuk membangkitkan magnet, flux, ada yang digunakan untuk losses inti, hysteresis dan eddy current. Karena losses disimbolkan dengan RC. Sampai sini ngerti? Halo? Menggambarkan rangkaian ekuivalen ini ngerti? Dari persamaan ini. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, terus karena biasanya gitu ya, arus IF ini dianggap kecil, jauh lebih kecil daripada ini. Kalau Anda masih ingat di awal-awal penjelasan kuliah, magnet itu, flux itu harus ada supaya proses konversinya terjadi. Tapi Anda ingat yang dikonversi itu ini ke sini. Dari sumber ke beban. Ya. Tapi ini harus ada supaya bisa dikonversi dari sumber ke beban. Dan karena ini jauh lebih kecil daripada ini, maka dianggap I2 aksen sama dengan I1. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Saya. Jadi nanti rangkaiannya seperti ini. Jadi seolah-olah ini di seri sama ini. Misal ya, misal di sini 1000 ampere, di sini 1, berarti di sini berapa? 999. 999 dengan 1000 kan bisa kamu anggap sama. Jadi ini di seri. Di sini lewat arus sebesar 999, di sini lewat arus sebesar 1000. Oh, ini saya anggap sama aja sama 1000. Saya punya duit 1 juta. Kamu punya duit 1000. Berapa total duit saya? Total duit saya dan kamu? 1.100.000. 1.100.000. Kalau saya bilang 1 juta boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. 1000 apa sih artinya dibanding 1 juta? Untuk memudahkan ini, untuk memudahkan analisisnya. Jadi nggak perlu dibagi. Ini dampaknya kecil gitu loh. Udah dianggap aja sama gitu. Jadi ini di seri. Jadi ini agak kurang lengkap ya. Jadi sebenarnya ini tuh yang bagian ini tuh ditaruh di sini.
ditaruh di sini ya. Nah, gitu. Jadi kalau di sini kan dihilangin nih. Jadi sebenarnya dia ada di sini gitu. Jadi dari sumber itu nggak ke R1 dulu, tapi R1-nya ini ke sini. Jadi dari sumber itu nanti nyabang jadi IR sama I2 aksen. Nah, R1 sama JX1 ini dianggap seri dengan R2 aksen dan JX2 aksen. Sehingga diagram pasornya jadi lebih sederhana seperti ini. Yang tadinya kayak gini, sekarang jadi lebih sederhana seperti ini. Sehingga nanti kamu bisa menganalisis rangkaiannya dengan lebih mudah. Nah, bagaimana cara menentukan trafo saya berapa sih R-nya? Berapa sih ininya? X-nya ini semua. Ini kan parameter rangkaian kan harus kita tahu kan? Berapa besar-besarnya ini berapa gitu. Supaya nanti kita bisa hitung analisis di rangkaian. Ini trafo ini kalau saya bebanin 30% dari beban dari kapasitasnya, drop tegangannya berapa? Kalau saya bebanin 100% dari kapasitasnya, drop tegangannya berapa? Kalau saya bebanin 50% dari kapasitas, drop tegangannya berapa? Efisiensinya berapa? Lossesnya berapa? Nah, itu kamu hitung semua dari analisis rangkaian ini. Nggak perlu lagi memikirkan yang ini. Jadi trafo yang terdiri dari inti dan belitan dengan cara kerja yang saya terus jelaskan kemarin, bagaimana fluxnya dibangkitkan segala macam secara listrik, sekarang jadinya kayak gini. Tinggal kamu gunakan metode-metode analisis rangkaian saja untuk ngitung losses berapa, daya input berapa, daya output berapa, jatuh tegangan berapa, segala macam. Ya kayak analisis rangkaian aja. Sehingga nilai parameter ini penting kan. Nah, bagaimana mencari berapa sih trafo kita yang ada di lab itu? R1-nya berapa, X1-nya berapa, XC-nya berapa, RC-nya berapa. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Metode untuk menentukan parameter rangkaiannya. Baik, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya, makasih Pak. Jangan lupa Ya Pak, terima kasih. ketua kelasnya Irna ya, nanti tolong kirimkan bila acara kuliahnya. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.